Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam pambiworo, salam budaya. Ya baik teman-teman, langsung saja kali ini saya akan memberikan contoh video tetap berkaitan dengan acara pernikahan. Perlu sedikit kami sampaikan bahwa beberapa minggu yang lalu kami memandu satu acara pernikahan. Kebetulan di sana ada keterlambatan kedatangan petugas KUA. Pak Penghulu terlambat. Mungkin teman-teman juga sering mengalami hal seperti itu. Bermacam-macam keterlambatannya. Kebetulan kemarin itu keterlambatannya hampir 1 jam karena ada salah jadwal penghulu. Kami jadwalkan jam 9. Ternyata jam 9 petugas penghulu masih berada di event yang lain. Nah, ini bagaimana seorang Pranoto Coro harus bisa menyikapi supaya tamunya tidak bosan. Karena pagi itu belum ada tim hiburan. Jadi otomatis semuanya berada di bawah kendali Pranoto Coro. Ada banyak hal yang bisa dilakukan. Berkaitan dengan acara pernikahan tentu kita bisa bercerita misalnya tentang tembang Jawa, Asmorondono, Gegarane Wong Akrami sudah sering kami sampaikan. Itu nasihat untuk pengantin. Ada tentang busana Jawa mulai udeng, blangkon sampai ke bawah. Ada filosofi gamelan. Ada filosofi acara panggih dan lain sebagainya. Nah, di video yang akan kami sampaikan, ini kami akan memberikan satu contoh saja. Untuk yang lain-lain silahkan teman-teman nanti bisa belajar, bahas tentang filosofi yang lain. Tapi ini sekedar contoh saja, karena kebetulan kami mengalami langsung belum lama, sekitar 2 minggu yang lalu. Nah, silahkan, maka intinya seorang Pranoto Coro harus bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada supaya tamu tidak sepi, tidak bosan, sedangkan di sana tidak ada atau belum ada tim hiburan. Otomatis Pranoto Coro MC harus betul-betul mempunyai bahan yang sangat banyak, karena tidak cuma kali ini, nanti di acara yang lain-lainnya bisa juga terjadi keterlambatan. Ya, langsung saja kami akan sampaikan salah satu contoh trik seorang Pranoto Coro mengisi waktu apabila ada keterlambatan, ada yang ditunggu. Ya, seperti apa videonya? Silahkan teman-teman bisa langsung menyaksikan. Siraman, kemudian malam harinya ada acara malam Widodari. Acara siraman ini juga mengandung unsur-unsur yang sangat luar biasa filosofinya. Contohnya ketika kita masuk di gapura atau di pintu masuk, biasanya kita melihat ada hiasan, ada pisang raja kanan kiri kembar, kemudian ada janur yang tidak pernah ketinggalan, pasti ada di pernikahan tradisi Jawa. Berikutnya ada godong ringin, ada daun ringin, daun alang-alang, opo-opo, daun keluih, ada tebu wulung, cengkeh gading, dan padi. Dalam tradisi Jawa ini disebut tuwuhan. Tuwuhan yang dipasang di gapura masuk dalam pernikahan adat Jawa ini juga mengandung doa-doa permohonan kepada Tuhan Sang Pencipta. Yang paling gampang adalah alang-alang opo-opo. Ini dalam bahasa Indonesianya tidak ada halangan suatu apapun. Doa semoga seluruh rangkaian pernikahan lancar, tiada halangan satu apapun. Pisang raja kembar kiri kanan.
pisang raja, bukan pisang yang lain. Pisang Ambon lebih besar, ada pisang kepok tidak dipilih, tapi pisang raja. Doa dan harapan mempelai berdua ini hidupnya seperti layaknya seorang raja. Raja itu pasti bijaksana, bisa ngayomi, ngayemi, dan ngayani. Ada ringin. Ringin itu kalau dulu zaman Orde Baru, ini salah satu partai menggunakan lambang itu. Ini simbol pengayoman. Juga konon katanya kalau zaman dahulu kita sering melihat di bawah pohon ringin biasanya ada sendang. Dalam tradisi Jawa kita sering melihat ada sedekah bumi yang diadakan di sendang bancaan di bawah pohon ringin. Kalau dulu katanya keramat, sebenarnya setelah diteliti kenapa bancaan di pohon ringin dikeramatkan. Konon katanya akar pohon ringin itu bisa menyaring segala kotoran yang ada, sumber air yang ada di bawah pohon tersebut, sehingga sendang atau sumber yang ada di bawah pohon ringin itu biasanya bersih. Nah, kenapa kok dikeramatkan? Supaya orang-orang itu menjaga. Kalau dulu orang Jawa itu tidak disampaikan secara langsung, tapi diweden-wedeni ojo niku ada gendruwo dan lain-lain. Kalau tidak ada gendruwonya nanti kadang-kadang mohon maaf orang mojo pipis di situ dan lain-lain. Makanya seolah-olah dikeramatkan, sebenarnya itu adalah untuk menjaga sumber air. Dan ada bancaan. Bancaan adalah wujud rasa syukur kepada Allah SWT. Keluih diambilkan dari kata kaluih atau lebih. Semoga rezeki dan kebahagiaan kedua mempelai ini selalu tercukupi. Luih-luih. Ada lagi padi lambang kemakmuran, cengkir gading, cengkir lambang ing pikir, kenceng ing pikir, cengkir. Jadi sama dengan tebu, anteping kalbu, bahwa ini semua adalah simbol-simbol nasihat-nasihat untuk siapapun yang akan berumah tangga. Yang terakhir ada blek KTP. Ini dari anyaman daun kelapa. Blek KTP. Jadi semuanya tadi disatukan, ditutup oleh terakhir ada blek KTP karena menyatu dalam satuan yang utuh. Sehingga doa-doa yang dipanjatkan akan dikabulkan. Ini dari pintu masuk, gapura masuk, tempat orang Jawa yang akan mantu. Di acara siraman ada juga air 7 sumber yang digunakan untuk nyirami calon mempelai. 7 pitulungan, pitutur, pituduh, pitungkas. Itu. Nah kalau dulu air 7 sumber diambilkan dari berbagai kali tempuran. Kemudian ada di sendang-sendang yang dianggap bersih, ya termasuk sendang sumber air di bawah pohon ringin tadi. Yang nyirami biasanya jumlahnya juga 7, tapi bisa juga 5, 7, 9 atau 11. Jumlahnya selalu ganjil kalau tradisi Jawa. 5 ini simbol dari kemenangan, Pancasila, Pancasila. 7 pitulungan, 9 angka yang tertinggi. Kalau dalam orang Jawa ada Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. 11 dari kata kawelasan. Jadi dua mempelai senantiasa ditersenani, dicintai, dikasihi oleh Tuhan Sang Pencipta Alam, dicintai, dikasihi oleh seluruh umat Tuhan yang ada di alam semesta ini. Kemudian disirami dengan air 7 sumber dicampur dengan bunga setaman.
bunga setaman, ada bunga melati, bunga mawar, kantil, dan kenomo. Kalau orang Jawa mengatakan ini pepunjuling sekar. Jadi ini rajanya sekar. Jadi bunga pilihan. Dan konon telah diteliti, air bunga setaman ini apabila digunakan untuk mandi, ini bisa menghilangkan aura-aura negatif, bisa menumbuhkan aura-aura yang positif. Maka seringkali kalau kita meyakini di acara siraman, biasanya air yang digunakan itu kita ambil, kemudian untuk sekedar cuci muka atau membasuh tangan. Ini insya Allah katanya kalau cuci muka dengan air siraman, ini membuat awet muda. Katanya begitu. Kemudian kalau cuci tangan ini bebas dari corona. Ya, kalau sering-sering cuci tangan. Dan lain sebagainya. Karena ada teman saya dari teman-teman wedding organizer, di Manten ada Mas Indra yang ganteng ini, sebenarnya usianya sudah banyak Pak, tapi karena sering cuci muka pakai air siraman jadi kelihatan masih muda. Ya Mas Indra ya, masih muda, ini kelihatan masih kuliah, usia 20 tahun, sebenarnya sudah lebih dari itu, tapi tiap minggu ketemu dengan acara siraman dan rajin cuci muka. Berikutnya acara siraman disirami oleh 7 orang penyiram, ada bilasan, pecah pamor, sampai potong tumpeng. Nah, tumpeng ini kalau tradisi Jawa juga lambang atau perwujudan dari dunia seisinya. Jadi tumpeng ini kalau dalam Islam ini hablum minallah, hablum minanas. Kalau dalam tradisi Jawa ini disebut dengan orang itu harus bisa memayu hayuning bawono satamah manunggal kalian Gusti. Tumpeng itu komplit, ada kecambah atau taugi. Nama taugi itu berharapan semoga kedua mempelai senantiasa bertumbuh. Demikian juga halnya dengan kacang panjang, harapannya panjang rezeki dan yang lain sebagainya. Ada juga di satu kelengkapan tumpeng adalah ingkung manekung. Jadi lambang keikhlasan. Ini adalah ayam ingkung manekung. Ada jajan pasar, ada dawet, kelengkapan siraman, bubur 7 warna, dan lain sebagainya. Kemudian masuk di acara, setelah itu acara malam itu dereni. Ada acara malam itu dereni, disebut jonggolan, purito nyantri. Jadi di malam itu dereni biasanya calon mempelai pria ini hadir untuk unjuk muka, sebagai bukti bahwa telah siap. Dan itu monggo nanti barangkali ada keluarga yang menghendaki akan mantu menggunakan tata cara Jawa komplit, nanti bisa berhubungan teman-teman dari The Manten Wedding Organizer ini yang sudah sering kali mengawal acara pernikahan dengan tradisi Jawa ataupun dengan tradisi yang lainnya. Di malam itu ini itu calon mempelai hadir, tapi calon mempelai wanita dipingit, tidak boleh bertemu. Nah, ini tradisi-tradisi yang perlu kita jaga bersama-sama supaya budaya ini akan bisa berjalan dengan langgeng seiring dengan perkembangan zaman. Nah, satu lagi Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, di acara malam itu ini biasanya ada satu nasihat yang disebut dengan nasihat catur weda. Catur weda, catur itu 4, weda pitutur luhur. Catur weda. Teks aslinya menggunakan bahasa Jawa. Ini salah satu karya dari Pakubono yang keempat, ini Raja di Surakarta.
isinya kurang lebih yang pertama adalah seorang yang telah menikah, orang pria atau wanita yang telah menikah, dalam bertingkah laku sehari-hari harus berbeda dengan ketika masih lajang. Ini nasihat juga untuk mempelai. Catur weda yang kedua, apabila sudah menikah, harus senantiasa hormat kepada mertua, seperti layaknya hormat kepada orang tua kandungnya sendiri. Karena dua keluarga yang telah berpisahan ini nanti akan menjadi satu, menyatu menjadi satu keluarga besar. Yang ketiga, bangun ajur-ajur. Hidup di tengah-tengah masyarakat yang sangat luas, hendaknya mematuhi norma-norma yang berlaku, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya, ketika Mas Randy nanti hidup di Semarang, harus bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada di Semarang. Ketika nanti hidup di Bogor, harus bisa menyesuaikan kondisi yang ada di Bogor. Demikian juga apabila hidup atau tinggal di tempat lain, harus bisa bergaul dengan luas dengan siapapun. Harus mematuhi norma-norma, kebiasaan, budaya yang ada di area sekitar Anda. Yang keempat adalah menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi segala larangannya. Itu adalah nasihat-nasihat catur weda yang sering dibacakan di acara malam Widodari ini. Ya, alhamdulillah telah hadir petugas dari kantor urusan agama Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Pak Matasin. Nggih, matur nuwun. Kalian Kori ingkang mangke badhe maosaken kalam ilahi.